Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fadilatun Nisa dari SMP Negeri 4 Cilacap. Konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution dan bahasa Belanda konstitutie yang memiliki pengertian hukum dasar atau undang-undang dasar. Menurut istilah ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan untuk membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu negara. Bentuk konstitusi. Menurut bentuknya, konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis bisa disebut dengan undang-undang dasar, sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut dengan konvensi. Di samping itu, terdapat hukum adat yang merupakan bagian dari konstitusi tidak tertulis. Contoh konvensi dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pidato kenegaraan Presiden di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Perumusan Undang-Undang Dasar. Tahukah kalian bagaimana proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Pembahasan rumusan Undang-Undang Dasar mulai dilakukan setelah sidang BPUPK yang pertama dengan dibentuknya panitia kecil oleh Insinyur Soekarno. Tugas panitia kecil ini adalah menampung dan menginventarisasi rumusan dasar negara dari para anggota BPUPK. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945, dibentuklah Panitia 9 yang berhasil merumuskan naskah Piagam Jakarta, atau yang lebih dikenal dengan istilah Jakarta Charter. Piagam Jakarta inilah yang kemudian menjadi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Proses perumusan Undang-Undang Dasar terjadi pada sidang BPUK, berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dan pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, perumusan Undang-Undang Dasar tersebut baru dimulai setelah para anggota BPUPK menyepakati rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disusun oleh Panitia 9 selama masa reses sidang BPUPK. Apakah kalian masih ingat dengan Panitia 9 tersebut? Panitia 9 merupakan sekelompok tokoh nasional yang melakukan penyusunan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Agenda sidang BPUPK masa sidang 1, reses dan masa sidang 2, tanggal 29 Mei sampai 17 Juli 1945. Masa sidang 1, 29 Mei sampai 1 Juni 1945, agendanya yaitu pembahasan tentang dasar negara. Masa sidang reses 2 Juni sampai 9 Juli 1945, agendanya yaitu penyusunan rancangan rumusan sila-sila Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh Panitia 9. Agenda yang kedua, pengumpulan usulan-usulan dari para anggota BPUPK mengenai tema atau topik yang akan dibahas dalam masa sidang 2, tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Tema atau topik yang diusulkan yaitu yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka, kedua, bentuk negara, ketiga, daerah negara Indonesia, keempat, Badan Perwakilan Rakyat, kelima, Badan Penasehat, keenam, Kepala Negara, ketujuh, pembentukan tanah air, kedelapan, keuangan dan perekonomian negara. Kemudian, masa sidang 2 tanggal 10 Juli sampai tanggal 17 Juli 1945. Agenda yang dibahas yang pertama, persetujuan para anggota BPUPK tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia 9. Yang kedua,
pembahasan tentang bentuk negara, republik atau kerajaan. Yang ketiga, pembahasan tentang wilayah negara. Yang keempat, pembahasan tentang undang-undang dasar. Yang kelima, pembahasan tentang pernyataan kemerdekaan. Yang keenam, pembahasan tentang keuangan dan perekonomian negara. Yang ketujuh, pembahasan tentang pembelaan tanah air atau pembentukan tentara nasional. Kemudian agenda sidang kedua BPUPK tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Tanggal 10 Juli 1945 agenda sidang yang pertama, laporan Soekarno sebagai Ketua Panitia 9 tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah selesai disusun pada masa reses dan persetujuan para anggota BPUPK. Yang kedua, pemilihan bentuk negara, republik atau kerajaan. Yang ketiga, pembahasan tentang wilayah negara. Kemudian pada tanggal 11 Juli 1945, agenda sidang yang pertama, lanjutan pembahasan tentang wilayah negara. Yang kedua, pembentukan panitia-panitia. Yang pertama ada panitia hukum dasar perancang undang-undang dasar, kemudian panitia keuangan dan ekonomi, panitia pembela tanah air. Yang ketiga, rapat panitia hukum dasar dan pembentukan tim kecil penyusunan rancangan undang-undang dasar. Demikian tadi untuk materi subbab ketiga. Selanjutnya kita akan lanjutkan di subbab kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.